Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya cintai dan Allah Ta'ala muliakan. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan tahun 1446 Hijriah. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan di saat-saat kita berada di penghujung tahun 1446 Hijriah ini. Yang pertama adalah pentingnya kita melakukan muhasabah. Muhasabah ini hal yang sangat urgen. Karena apa? Dengan muhasabah kita mencoba untuk men-screening sisi-sisi kekurangan dalam keagamaan kita. Baik nanti konteksnya yang berurusan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah misalnya ibadah makhluk kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Ini perlu di screening, sudah maksimalkan atau belum. Hablum minannas terkait dengan muamalah kita. Adakah kita dosa-dosa yang kita lakukan kepada sesama anak Adam ini? Kalau ada, tentunya kita sepatutnya melakukan perbaikan dan minta maaf. Itu yang pertama, muhasabah. Yang kedua adalah melakukan apa yang disebut dengan taubah. Ini sebuah keniscayaan bagi kita. Kenapa kita harus menyegerakan taubat? Pertama, itu adalah memang perintah dari Allah. Surat 66 ayat yang ke-8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kenapa kita harus menyegerakan untuk bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, dengan menyesali apa yang kita lakukan dari dosa-dosa kita, dan kemudian mencabutnya serta tidak mengulang kembali dosa yang pernah kita lakukan. Nah, jikalau dimensinya adalah dimensi horizontal, maka yang kita lakukan minta maaf pada orang-orang yang pernah kita tolong. Dan jangan pernah menunda taubat. Kenapa? Taubat ini perlu kita segerakan dan tidak boleh ditunda, karena ini juga punya kaitan keberangkatan kita menuju Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui scheduling kematiannya. Nah, kesadaran seseorang bahwa ia tidak mengetahui scheduling kematiannya itulah yang semestinya harus menjadikan pemicu ia untuk menyegerakan taubat kepada Allah. Karena apa? Kita tidak tahu akankah kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan tahun baru Islam 1447 Hijriah atau tidak. Kalau tidak, adalah sebuah metaka besar, dia punya kesempatan untuk bertaubat tapi dia tidak melakukannya. Nah, baru yang ketiga setelah bertaubat adalah hijrah. Ada perkataan yang menarik dari sahabat, dari seorang tabi'i, bukan sahabat. Seorang tabi'i, Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, al-hijratu faridatun ala hadhil ummah baqiyatun ila qiyamis sa'ah wa a'zamul hijrati hijratul ma'asi. Jadi kata Imam Hasan, hijrah itu kewajiban atas umat ini dan ia berlangsung sampai terjadinya hari kiamat. Dan hijrah yang paling besar adalah hijrah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Namun sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya kita meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan kemungkaran. Ini punya kaitan dengan pengetahuan kita tentang akar-akar dosa, akar-akar maksiat. Jikalau kita telusuri bahwa akar maksiat itu sebenarnya hanya kembali kepada dua. Satu namanya adalah syubhah, kesamaran. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang ia tidak punya struktur ilmu yang baik tentang Islam. Kemudian ia
melakukan satu tindakan yang tidak berbasis ilmu, jadi akhirnya yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal. Maka orang-orang yang punya potensi terkena kemaksiatan, terkena dosa yang basisnya adalah syubhat yang dilakukan, ia harus memperdalam agama dengan baik. Tafaqquh fiddin. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan syahwah. Syahwah ini bisa menimpa pada siapapun, termasuk juga orang-orang alim dan orang-orang yang tidak punya pengetahuan Islam dengan baik, dua-duanya. Baik alim atau tidak, mereka punya potensi terkena penyakit akar dosa yang disebut dengan syahwat. Bagaimana caranya? Satu, kenali Allah dengan baik. Karena dengan kita kenal Allah dengan baik, kita akhirnya punya kita punya media yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hawa nafsu. Bahwa apapun yang kita lakukan pada hakikatnya itu diketahui oleh Allah dengan baik. Yang kedua, sibukkan kita dengan yang wajib, dengan yang sunnah. Dan minimalisir perkara-perkara yang mubah. Kenapa? Karena pintu mubah itu adalah pintu yang sangat terbuka seseorang jatuh pada kemaksiatan karena terlalu banyak melakukan yang mubah. Kemudian berbanyak juga berteman dengan orang-orang saleh, dan yang terakhir adalah dengan cara kita sering ziarah kubur. Ziarah kubur itu untuk masyarakat kota tidak terlalu intens mereka lakukan, maka ini yang harus kita hidupkan karena ziarah kubur itu adalah termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu memang sempat dilarang karena memang para sahabat waktu itu sebagian mereka belum punya pemahaman yang baik terkait dengan ziarah kubur. Tapi setelah mereka punya pemahaman yang baik, kemudian oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan karena apa? Ziaratul kubur tudzakirul maut. Mudah-mudahan menyongsong tahun baru Islam 1447 Hijriah kita bisa satu, banyak muhasabah, bisa bertaubat, dan yang terakhir melakukan hijrah dengan meninggalkan kemaksiatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.